Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, bertemu kembali bersama channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kehidupan kita dengan mendengarkan kisah-kisah yang memotivasi diri kita secara spiritual. Mudah-mudahan bermanfaat, dan itulah yang Bang Jaki harapkan, karena dengan berbagi itulah kita akan mendapatkan ketenangan dan kesenangan batin yang tidak dapat diukur dengan uang. Mungkin secara materi Bang Jaki tidak atau belum bisa memberikan secara materinya, tetapi paling tidak dengan memberikan watawasau bil haq watawasau bisob, memberikan nasihat, menasehati. Karena ketika Bang Jaki menyampaikan kisah-kisah ini, otomatis Bang Jaki juga memberikan nasihat untuk diri pribadi, untuk kita semua sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, husnul khotimah insya Allah. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, kisah kali ini di saat wabah pandemi corona ini, ada satu kisah yang tersisa yang bisa kita ambil pelajaran. Ketika ada pembagian beras, untuk orang-orang yang tidak mampu. Pada saat itu ada seorang ibu tua, bisa dibilang nenek-nenek begitu, ya, menghampiri ya penjual beras. Karena penjual beras itu sudah di-tag oleh pemerintah, dapat jatah tender untuk membagi-bagi beras-beras itu. Tetapi sebelum dibagi jatah itu, ya ini memang bagi orang-orang yang memiliki harta, dia bisa membeli. Tapi saat belum dapat saluran beras ketika itu, nenek tua ini belum bisa mendapatkan apa-apa karena harus membeli. Jadi kisah ini sebelum ada pembagian beras. Jadi nenek-nenek ini ngantri untuk membeli beras. Tetapi bukannya membeli, kalau yang lain membeli, nenek-nenek itu meminta kepada penjual beras. Mohon maaf Pak, sudilah kiranya Bapak memberikan saya segelas beras. Jadi nenek-nenek itu membawa gelas terbuat dari seng begitu, ya. Hanya itu yang dia minta. Tetapi apa jawaban tukang beras? Mohon maaf Bu, mohon maaf Nek, saya tidak akan memberi yang nenek minta. Tapi saya akan memberi apa yang saya mampu. Kemudian tukang beras itu bilang kepada anak buahnya, pekerjanya, tolong bawakan sekarung beras, bawa ke rumah nenek ini. Kemudian orang yang sedang mengantri di belakang nenek-nenek ini, yang memang ingin beli karena dia punya kemampuan, ada uang, dia melihat kejadian itu. Kemudian dia bertanya kepada penjual beras, wahai Pak penjual beras, tadi kalau tidak salah si nenek itu tidak membeli, dia hanya meminta cuma beras untuk diisi dengan gelas seng yang dia bawa. Tapi Bapak tidak memberi, Bapak malah memberikan ibu tua ini, nenek ini dengan sekarung beras. Kemudian dengan senyum penjual beras itu mengatakan kepada calon pembeli yang selanjutnya, dia bilang begini, baik, dia memang meminta sesuai kebutuhannya, hanya dengan segantang atau segelas seng yang dia minta. Tapi saya akan memberikan semampu saya. Masa saya memberi cuma segelas segantang yang dia minta? Karena kebetulan memang kemampuan saya lebih dari itu, maka saya akan memberikan apa yang saya punya. Kemudian dengan bijak lagi, dengan senyuman yang luar biasa, pemilik beras ini, pemilik toko beras ini bilang, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Saya menjadikan amalan-amalan ini karena saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi saya banyak rezeki. Jadi ketika ada orang yang membutuhkannya, saya akan memberikan seberapa yang saya mampu. Itu yang saya rasakan. Kemudian dengan luar biasa keheranan, calon pembeli yang bertanya itu terus mendengarkan cerita kisah dari penjual beras itu.
Jadi saya bersyukur berbuat kenyataan seperti ini karena saya sudah banyak yang saya rasakan. Allah banyak nikmat yang Allah bagi kepada saya. Ketika saya meminta supaya toko saya laku, Allah bagi nikmat yang luar biasa. Ketika saya berharap dapat modal jualan dagang beras, saya dikasih luar biasa dari Allah. Oleh karenanya, sebagai tanda syukur saya, kata penjual beras, saya memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kemampuan saya. Dia minta segantang beras, ya segelas beras, tetapi saya malu ketika saya hanya bisa memberi itu, padahal saya bisa memberikan yang luar biasa. Oleh karenanya, ini the power of giving namanya. Ketika mempunyai kekuatan memberi, berbagi, yang pernah saya sampaikan di episode yang dahulu, bahwa ketika kita berbagi, memberi, sesungguhnya kita sedang berbagi, memberi kepada diri kita. Tetapi ketika kita tidak mau memberi, tidak berbagi, sesungguhnya kita sedang menahan rizki Allah yang seharusnya datang kepada kita. Disitulah hijabnya, disitulah batasannya, terhalang oleh perbuatan kita sendiri. Makanya orang-orang yang paham dengan masalah pemberian ini, dia tidak akan menunda-nunda pemberian orang. Makanya jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Ketika kita mampu, ketika kita bisa berbuat kebaikan hari ini, teruskan. Jangan diakhirkan. La tu'akhir amalaka illal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan mengakhiri perbuatan. Ketika kita nunda, akhirnya menumpuk pekerjaan itu, jadi bermasalah kepada kita. Oleh karenanya hari ini sekali lagi belajar kita oleh tukang beras itu tentang the power of giving. Ketika kita berbagi, memberi, sesungguhnya kita sedang berbagi, memberi untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita sedang menghalangi pemberian, ya, yang harusnya kita bagi kepada orang, itu menghalangi juga rezeki yang Allah turunkan kepada kita, yang harusnya turun kepada kita, terhalang oleh perbuatan kita sendiri. Orang-orang tua dulu memberikan kita nasihat, jadilah seperti talang air. Talang air itu adalah bambu yang dari gunung diteruskan ke bawah, sehingga orang-orang penduduk yang di bawah merasakan nikmatnya air. Mungkin kalau dia tidak pakai talang air, bambu, dia harus capek-capek ke atas turun, sedangkan air yang dia bawa dengan ember tumpah. Tapi kalau memudahkannya dengan talang air itu memudahkan orang untuk mendapatkannya. Jadi talang air itu tidak pernah kering. Jadi filosofi talang air itu, Allah bagi nikmat, kemudian talang air kita sebagai talang airnya nggak pernah kering airnya, karena airnya itu dinikmati oleh orang dan kita sendiri tidak dapat kesusahan. Istilahnya dompet kita yang udah banyak duit nggak pernah kering, karena ketika kita berbagi itu tambah lagi dompet kita, isi lagi deposito kita, tambah lagi ATM kita, karena kita berbagi. Ketika kita sedang berbagi, betul secara matematiknya berkurang, tetapi menurut Allah ada afam mudha'afah, bahkan asru amsalihah, 10 kali lipat, satu dibalas 10 kali lipat, dan setiap 10 itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 10 itu berbuah lagi jadi 100. Bayangkan ketika Anda bersedekah uang 10.000 itu dikali 10, atau 1.000 saja, 1.000 dikali 10, sudah berapa? Luar biasa. Terus 100 lagi, luar biasa. Makanya jangan pernah takut untuk berbagi, karena dengan berbagi sesungguhnya kita sedang berbagi kepada diri kita. The power of giving. Mudah-mudahan yang singkat ini, kisah talang air yang tadi, kita menjadikan diri kita sebagai talang air, menjadi wasilah rizkinya orang yang Allah bagi kepada kita, kita bagi lagi kepada orang. Jadi kita nggak pernah habis-habis rezeki. Kita terima kasih, itu filosofinya. Terima dari Allah, kita kasih lagi kepada orang yang membutuhkan. Terima dari Allah, kasih lagi kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya terima kasih.
Tapi ketika kita terima dan kita nggak memberi, itu terima doang, nggak ada kasihnya. Berarti kita sama juga, kita tidak berterima kasih kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, dari situlah rezeki kita mengalir terus. Mudah-mudahan bermanfaat kisah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.